Karena insya Allah kita hidup dalam keadaan hidup yang sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu kita ingin selalu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan makhluk yang namanya jin yang nggak pernah kelihatan, yang namanya manusia bukan seperti kita, ini untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada lain tujuan ciptaan manusia oleh Allah hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengabdi, diberikan contoh teladannya, contoh teladan pengabdi terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bisa melaksanakannya? Beliau diberi petunjuk. Petunjuknya adalah yang paling istimewa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab suci Al-Quran yang sempurna, dan tidak akan ada satu makhluk pun yang akan mampu merubahnya, mencoretnya, membuang ayatnya, apalagi sampai melupakannya. Yaitu penegasan Allah, aku turunkan Al-Quran ini dan aku yang akan menjaganya, kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, alhamdulillah, wa inna lahu lahafidun. Dan ketika Al-Quran diturunkan itu pasti dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mempraktekkannya, beliau ditegaskan sebagai teladan praktek terindah selama manusia ini ada, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti ketika akan masuk ke kiamat. Manusia teladan, manusia terbaik, dan menjadi teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan beliau memberikan contoh teladan kepada kita bahwa manusia yang hasanah itu, ya, manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi kita harus mengukur diri apakah kita ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak, bagi sesama bermanfaat atau malah membawa mudarat bagi yang lain. Itulah ukurannya bahwa kita ini baik atau tidaknya. Dan ketika mengukur baik atau tidaknya, tentunya ada yang panjang umur, ada yang pendek umur. Maka kata Rasul, khairun nas mangkola umur fahasuna amalu. Bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi panjang umur dan baik amal. Bisa jadi umurnya hanya 20 tahun, tapi amalnya baik, dibandingkan yang udah 100 tahun, tapi amalnya tidak baik. Kita juga tahu bahwa yang namanya umur ini ada batasnya, dan ketika batas umur itu sudah sampai, tidak seorang pun dapat menghindarinya untuk diputus kehidupannya dengan kematian. Dan selama dalam kehidupan, manusia itu dijamin rezekinya, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar satu orang dengan orang lain hal rezekinya. Demikian juga kewajiban yang diberikan kepada manusia itu tidak bisa diwakilkan. Dan ketika kita meyakini bahwa tidak bisa diwakilkan itu kewajiban, jangan mengeluh. Karena apa? Karena Allah sudah pasti memberikan kewajiban itu pasti dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah turunkan kewajiban semata-mata, melainkan Allah lah yang akan memberikan kemampuan kepadanya sesuai dengan kapabilitas diri masing-masing. Jadi bagaimana caranya? Ma fi qalbi ghairullah. Hanya Allah yang ada dalam diri kita. Ketika Allah menyuruh, memerintahkan, bismillah kita laksanakan. Ketika Allah melarang, maka bismillah kita hindari. Dan itu semua diberikan contoh teladan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika menjalankannya, pasti kita memilih mana amal yang baik, mana amal yang tidak baik. Dan amal yang terbaik adalah amal yang oleh Rasul dikatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lain. Belajar dimulai dengan iqra, dengan membaca, dilanjutkan dengan memahami, dilanjutkan dengan mengamalkan, dilanjutkan dengan menikmati amalannya, dan kemudian baru menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau belum
paham, jangan coba-coba menyampaikan. Kalau belum mengamalkan, jangan coba-coba mengajak orang lain. Kalau belum menikmati, jangan coba-coba menyampaikan. Nah, kalau sudah baca, paham, berdiamalkan, dan nikmat, baru sampaikan kepada orang lain. Jadi yang disampaikan itu yang nikmati, yang nggak nikmat nggak usah disampaikan. Sekarang ada kecenderungan manusia itu yang disampaikan, yang diketahui orang lain itu yang nggak nikmat. Kagencet panto, saya nya ya Pak Teguh kagencet panto. Tapi mun Pak Teguh menang kegembiraan, alhamdulillah menang ilmu tina surat An-Nisa ayat 138 sampai 140 tentang munafik kan dibeja-beja. Ya, terus Pak. Nah, padahal yang harus dibeja-beja itu yang kita sudah nikmat. Nah, ya, begitu Bapak Ibu, di dalam akhir surat Ad-Duha akan disebutkan hadis yang disampaikan itu yang kira-kira sudah kita rasakan, sudah kita nikmati. Ya. Berikutnya adalah bagaimana kita memahaminya ke dalam kehidupan dunia ini, apakah kita bisa melaksanakannya? Kalau kita mau, maka Allah akan bekalnya. Dan bagaimana kalau ada kesulitan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jangan mengeluh. Sampaikanlah keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan tekad kita dalam hati, lisan kita dalam ucapan, kemudian buktikan dengan perbuatan dan luruskan dengan doa. Itulah yang dimaksud dengan istiqamah. Kita selalu mintanya ihdinas syiratal mustaqim. Lurus antara iman, ilmu yang dimiliki, dan amal yang dilakukan serta harapan kita. Harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, dan jauh dari api neraka. Baik api neraka yang kebawa ke dunia ataupun api neraka yang nanti benerannya di akhirat. Itu Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita bertekad untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran sekaligus mencoba memahaminya dengan bantuan tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan. Mudah-mudahan kita paham, setelah paham kita amalkan, setelah kita amalkan kemudian kita nikmati dan kita sebarluaskan. Menyebarluaskannya bisa dengan mulut sendiri, bisa dengan share dari rekaman. Kirim ke siapa yang kira-kira akan kita ajak ngobrol tentang Al-Quran. Ada nggak manusia yang mau diajak ngobrol tentang Al-Quran? Insya Allah ada. Ada nggak manusia yang tidak mau diajak ngobrol dengan Al-Quran? Wakeh. Hari wakeh itu bahasa Brebesnya punya bahasa Birman syur pisan. Ya, pakai short syur pisan. Jalmi anu mung jeung Al-Quran. Terus buktina orang teh nepi ka ieu geus karolog itu barisanya. Eta teh ciri baheula teh kurang kadaeknya dan paling terang baru dake geus barisa. Ayo orang geus nini aki-aki bacaan basa sigakir paren tene kitu. Sok sanajan kitu, meskipun demikian bahasa Jawanya apa? Meskipun demikian itu apa? Sok podok-podok itulah gitu ya. Kita sedikit demi sedikit belajar. Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin Arcamani Kota Bandung hari ini hadir sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan, dan insya Allah di dunia maya saya lewat jalur internet hadir dari Cirebon, ada Ibu Hilda bersama keluarga, ada dari Bandung Elis bersama keluarga, ada dari Bandung juga Ahmad bersama keluarga. 3 keluarga dalam satu hari dia sebarkan lagi kepada 3 keluarga, maka akan menyebar. Jangan khawatir Bapak Ibu, Al-Quran begitu diturunkan, yang pertama menerima adalah Kangjeng Nabi dan disampaikan kepada 1 orang. Siapa itu? Istrinya, kepada Siti Khadijah, kemudian kepada bantunya, kemudian kepada keponakannya. Pembantunya namanya Zaid bin Haris, keponakannya namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi menantu. Itu belum jadi menantu ya. Sudah jadi menantu belum? Belum dinikahkan ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memahaminya bahwa dengan sedikit ini, dengan yang bisa kita lakukan, kemudian bisa kita berbuat. Maka keyakinan kita hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nur Muhammad, cahaya kenabian dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan ketika Allah mengilhamkan ke dalam diri kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kita ambil takwanya, buang fujurnya. Gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini termasuk yang ikhtiar kita. Yuk, hari ini kita tasyakur, kita bersyukur bahwa sampai dengan pertengahan bulan Zulqa'dah, ya, bulan Hafid, kita masih hidup dan alhamdulillah tadi malam saya bersilaturahim kaki gunung Ciremai dari sini jam 4 sampai sana maghrib. Nah, alhamdulillah sekarang berkat jalan tol jadi cepat sampai kaki gunung Kuningan di sebelah sana, daerah Cisantana, Palutungan, Serikat Deser, nah, Cibubur yang terkenal dulu ada namanya ajaran yang satu desa dikristenkan, nah, sampai sekarang masih ramai. Ya, itu kesana nemuin, alhamdulillah saudaranya istri saya ini mendapat panggilan haji. Justru beliau tidak meramalkan akan dipanggil haji tahun ini, karena disuruh bayarnya aja kurang lebih 2 minggu setelah Lebaran baru disuruh bayar. Berarti itulah panggilan. Beliau sendiri tidak berharap tahun ini karena antriannya masih panjang. Dan demikian juga dengan adiknya sendiri di Cilegon. Dipanggil juga, tapi beda. Yang adiknya sudah berangkat dengan istrinya, ya, putranya dan menantunya berangkat dari Cilegon, sedangkan beliau berangkat dari Kuningan. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa bertemu di sana? Beliau nanyanya gitu. Saya bilang, jangankan bertemu di sana, di dunia, di akhirat juga bisa bertemu. Gitu ya. Nah, kira-kira bertemu nggak kita? Insya Allah di akhirat kita akan bertemu. Yakin Bu? Hari Ibu bertemunya di mana? Kalau kita satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah bertemu di dunia dan di akhirat. Itu keyakinan kita. Kenapa? Karena yang mengikatnya adalah Allah. Kalau Allah memberikan kesempatan, maka yang belum waktunya pun kalau Allah mau. Nah, demikian juga kita. Nih, kalau belum sekarang meramalkan, siapa tahu pulang dari sini ada yang meninggal salah seorang. Kira-kira gimana? Mau nggak Bu? Mau nggak? Ya mau, tapi hati-hati yang bilang mau kedengaran malaikat benar-benar dicabut. Ya, tapi meskipun nggak bilang mau, kalau Pak Dede bilang nggak mau saya, ya kalau sudah jadwalnya, nah, itulah keyakinan kita kepada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mati kapanpun adalah ketentuan Allah. Kita tidak bisa mundur atau maju. Ya Allah, hari ini saya belum dapat rezeki dari Allah. Orang yang hidup semua yang jamin rezekinya Allah. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Belajar, kemungkinan mendapatkan ilmu adalah dari Allah Subhanahu. Ya Allah, gimana caranya? Allah yang mengatur segalanya. Tadi hidup pun kita bangun, kan tidak kita yang merencanakan bangun tadi. Allah lah yang membangunkan kita. Apakah karena mendengar suara azan, apakah karena mendengar suara istri, apakah mendengar suara Allah, atau mendengar suara anjing edan. Nah, kan gitu. Tara aya anjing edan subuh-subuh Bu. Nu loba mah jelema edan subuh-subuh. Ini masyarakat. Kalau kayak anjing edan di subuh-subuh. Jelema edan subuh-subuh loba. Ya. Saha di antarana? Ya orang di titana teh subuh teh ngaji, salat, ya sesuainya Bu ya. Nah, begitu Bu ya. Nah, dari HS teh Bu. Ulem. Ulem teh naon Bu? Bobo. Nah, gitu. Bahasa Temanggung kan Bu. Molor. Bahasa Jawa mah gampang pakai O ya Bu. Lamun di dina HS di mah molor ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita. Alhamdulillah sudah bergabung Teh Irin dan keluarga dari Cirebon. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita untuk belajar membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan surat An-Nisa. Ayat berapa Bu? Satu bingung 137, 138. Baik lah tadinya ya. Oh 139. Ya nggak apa. Sah-sah saja.
Yang pasti 137 belum hafal, 138 juga acan nyaho, 138 jadi baca-baca acan. Nah, yuk kita sama-sama baca dari mulai ayat 139. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita baca mulai 139 surat An-Nisa. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تطمئنوا. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين.
الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يخادعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك ambil gitu ya. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا ولا إلا هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. Sekali-sekali aku ada bedanya. Alhamdulillah kita sudah baca dari ayat 139 sampai ayat 143. Berapa ayat jadi Bu? Karena dia di sana sabar berapa ayat? Encang artinya. Hiji, dua, tilu, empat, lima. Ya. Setelah kita baca, kita berharap bacaan kita diterima Allah, yang baiknya dan yang salahnya diampuni. Itu aja harapan kita Bu ketika membaca. Yang baiknya diterima, yang salahnya diampuni. Sambil kita diberi petunjuk oleh Allah untuk memperbaiki bacaan kita. Orang yang berharap penuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Berharap diterima, berharap diampuni, maka Allah turunkan rahmat untuk yang baiknya diterima, yang salahnya diampuni, dan diberi petunjuk untuk memperbaiki. Itulah nikmatnya bertuhankan Allah, Ibu ya. Loh, kenapa bertuhankan Allah? Apa ada manusia yang bertuhankan bukan Allah? Semuanya Tuhan itu, semuanya Tuhan, manusia itu Allah. Kan manusia tengaku bahwa Tuhan itu Allah. Ada yang nyari-nyari Tuhan lain. Nah, itulah dari ayat kemarin sudah dibacakan bahwa
Mari kita lihat ayat 139, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong. Ya, siapa yang menjadikan orang kafir teman-teman penolong? Bisa jadi kita, aing ngaku Islam, aing minta tolong kanon Muslim. Masa gitu Bu? Berharap kepada non Muslim, pedah manehna bisa merek kaos, bisa merek sembako, tapi ka urang teh ngagadekeun akidah. Ya, gara-gara sembako kudu antri, kaos kudu antri, sholat duhur kaberangan. Lain kaberangan, kasorean boleh sholat duhur banyak. Atau gara-gara kudu dibagi sembako jeung kudu dibagi kaos oblong, sholat subuh ditinggalkeun, geus ngantri ti jam 3 keneh hayang kabagian sembako. Balik-balik jam 6 bari jeung kabagian lagi ngansa. Ya, padahal orang ngajamin eta teh. Asa kitu manusia. Nah, di ayat ke-138 dijelaskan, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Siapa munafik itu? Orang Islam yang ngomongnya jujur, orang Islam yang kalau berjanji dia tidak ditepati, orang Islam yang khianat ketika diberi amanat. Jadi orang munafik itu bukan non-muslim, orang munafik itu pasti orang Islam. Orang non-muslimah bukan munafik, disebut lagi maghdubi alaihim waladhdallin. Orang munafik mah pasti muslim. Karena apa? Sudah ngaku Tuhannya Allah, tapi dia mencederai Allah. Menganggap Allah tidak ada. Lah, maka tinggal Allah, juwe udah ngebohong babarangan. Bohongan rakyat, itu teh munafik. Muslim KTP-na. Buktina naon? Korupsi. Berbeli lipstik pamajikan, maka duit negara. Hayang umroh haji mau rombongan make duit negara. Saya tetap ke muslim, ya. Muslim anu jadi menteri. Gitu. Bapak mau jadi menteri, ya. Leres. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi kenapa bisa begitu? Mengambil orang kafir sebagai penolong. Bisa tunggu Pak, penting atur-atur welah soknya. Ada nggak orang mukmin di situ? Ada, dan sekarang sedang disidang melalui pengadilan tipikor bahwa mereka ternyata jujur di depan pengadilan. Aku dipaksa dan aku kalau tidak ikut aku dipecat. Dan itu yang terjadi di negeri ini saat ini di depan mata kita. Bahkan ada kejadian yang luar biasa di Cirebon, ya orang yang tidak bersalah pun. Dan sekarang alhamdulillah di Bandung geus kateng si Perongnya. Kemarin di dia ngumpulna lahir. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera terungkap. Karena kebohongan akan terkuak. Dan mereka, Masya Allah, KTP-nya Islam semua. Ya, termasuk mengariksa, termasuk berenam, hakimi, termasuk anu ngadili, termasuk anu nyidik. Tapi kok bisa ya? Ya, itulah. Mari kita lanjut. 139-nya, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Asfala safilin, menjadi aspalnya neraka Jahannam. Yaitu siapa? Orang-orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Nah, jadi mereka itu menunggu peristiwa itu artinya apa? Hayang teh mukmin segera hancur. Itu menunggu mereka. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata. Jadi kalau orang mukmin menang, mereka itu ngomongnya, bukankah kami juga ikutan bersama kamu? Lamun orang mukmin menang, mereka teh biluk, cek bahasa orang lembur, biluk ikutan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, artinya orang mukmin kalah, mereka ngomongnya apa? Bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Jadi kemunafikannya itu diperlihatkan, lamun menang milu kan menang, lamun manehna eleh, ya, manehna ngajago, gitu cek bahasa, ya, pakai bahasa Bandung. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.
Jadi harus punya keyakinan mukmin akan selalu menang dan orang kafir tidak akan pernah menang sampai dengan hari kiamat. Meskipun jumlah mereka banyak. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Si kata malu. Astagfirullahaladzim. Untuk sholat itu malas, macana kisah ngenana, asal-asalan. Kadang-kadang kum gejleng, leos gitu punya. Istighfar aja. Saya tetap urang